Informasi berikutnya berkaitan dengan dunia jurnalistik ini yaitu hadirnya draft rancangan undang-undang yang memang ada satu poin yang tidak disetujui oleh para jurnalis yaitu tentang jurnalistik investigasi. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu tentu saja menolak dengan tegas draft rancangan undang-undang penyiaran karena menurutnya banyak pasal di dalamnya yang mengkebiri kebebasan pers. Lalu seperti apa ya penolakannya dan juga apa alasannya? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan jika proses pembuatan draft RUU penyiaran tidak transparan, bahkan tidak ada insan pers ataupun pihak Dewan Pers yang dilibatkan dalam proses pembuatan RUU tersebut. Akibatnya banyak pasal di dalamnya yang mengkebiri kebebasan pers, diantaranya pasal 48, pasal 58, dan pasal 127. Salah satu isi RUU tersebut yang paling mencolok yaitu dilarangnya penyiaran jurnalistik investigatif. Selain itu pun adanya pemberian sanksi badan terhadap jurnalis. Menurutnya sesuai Undang-Undang 40 tahun 1999, kebebasan berpendapat diperbolehkan sehingga pers berhak untuk memberitakan apapun untuk memperingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati. Pastinya kalau menggunakan pedoman penyusunan perundang-undangan, pihak-pihak yang terkait langsung ini harus didengarkan. Itu yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak harus pada saat uji publik, sudah tahapan yang jauh sekali. Kalau uji publik sejak direncanakan pun pihak-pihak yang terkait langsung harus diajak. Jadi putusan MK yang menetapkan meaningful participation itu mengharuskan 3 hal. Yang pertama adalah meminta masukan, melibatkan gitu ya, dan yang ketiga kalau tidak diakomodasi masukannya diberi penjelasan. Nah ini tiga-tiganya kita bahkan diundang untuk dimintai pendapat terhadap draft ini tidak ada meskipun ini sudah disusun sangat lama. Nah pantaslah kemudian komunitas pers, saya kira ini bukan kepentingan komunitas pers saja ya, apakah itu wartawan atau perusahaan pers, tapi ini adalah bagian penting hak warga masyarakat untuk tahu, gitu ya, right to know, itu diatur di dalam pasal 18F, dan hak berbicara dan berpendapat yang menjadi modalitas utama Undang-Undang 40 yang diatur di pasal 28F itu adalah hak konstitusional dari warga negara yang harus diperjuangkan sekarang oleh teman-teman pers, karena bisa jadi masyarakat tidak tahu kalau ini akan berdampak langsung implikasinya kepada mereka. Bisa jadi mereka nggak tahu gitu. Tapi tugas pers itu tidak menunggu apakah berita itu diinginkan atau tidak, tapi berita itu informasinya penting untuk masyarakat, maka pers itu harus mendahului untuk menjelaskan. Karena dengan begitu masyarakat yang tidak tahu, menjadi paham, dan menjadi kritis. Karena fungsi pers itu selain memberikan informasi, memberikan pemahaman, dan memberikan kontrol kepada para penyelenggara negara. Itulah kenapa pers tidak boleh menjadi bagian dari pemerintah, tidak boleh menjadi bagian dari legislatif, dan tidak boleh menjadi bagian dari yudikatif. Dia harus independen karena dia bisa memiliki pandangan sesuai dengan kebutuhan publik. Selain draft RUU penyiaran, ada juga beberapa pasal dalam UU Pemilu, UU Ciptaker, dan UU KUHP juga mengkebiri kebebasan pers. Dewan Pers pun terus berupaya untuk memperjuangkan agar pers tidak dikebiri oleh aturan-aturan tersebut. Ninik pun menyatakan pihaknya masih mempelajari seluruh isi draft RUU penyiaran. Budi Hartati, Bandung TV. Kita lihat yuk bagaimana kata pakar komunikasi Unpad soal kontroversi revisi Undang RUU atau penyiaran ini. Organisasi kewartawanan di Indonesia menyuarakan penolakan revisi RUU penyiaran. Mereka menilai revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 mengancam kebebasan pers. Salah satunya dalam belaid RUU penyiaran pada pasal 50B ayat 2 huruf C memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif
eksklusif jurnalistik investigasi. Berikut bunyi pasal 50B ayat 2 huruf C, selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, SIS memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Dekan Komunikasi Unpad Dadang Rahmat Hidayat mengatakan perjuangan soal revisi Undang-Undang Penyiaran sudah cukup lama. Namun ia menyebut yang menjadi perhatian sejatinya berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terbarukan yang berdekatan dengan platform media penyiaran. Jadi sebetulnya yang paling utama katanya contohnya digitalisasi penyiaran saja dalam Undang-Undang 32 itu tidak ada cantolannya. Makanya digitalisasi penyiaran akhirnya menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, kata Dadang pada Detik Jabar kemarin. Dadang mengungkapkan soal kontroversi draft revisi RUU penyiaran yang bertabrakan dengan kebebasan pers. Draft tersebut menyinggung larangan jurnalisme investigasi. Ini tampaknya jadi isu penting juga untuk dibahas dan banyak yang memandang ini berpotensi berkaitan dengan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Menurut saya jadi menarik karena dilarang disiarkan jurnalisme investigasi. Padahal jurnalisme investigasi itu adalah karya jurnalistik dan bahkan dalam konteks jurnalistik bukan berarti tidak penting berita-berita yang sifatnya non-investigasi, tapi jurnalisme investigasi ini bisa diartikan sebagai sebuah crown atau salah satu mahkota penting dalam jurnalistik karena di situ melalui proses yang cukup panjang. Menurut Dadang pun untuk menghasilkan karya jurnalisme investigasi, jurnalis harus melakukan verifikasi serta mencari sumber yang di mana pencarian sumber-sumber itu tidak mudah. Dadang pun merasa aneh dengan adanya pelarangan penyiaran jurnalisme investigasi dan dilarang genrenya tersebut ini diramaikan sehingga pelanggaran atau pelarangan karya jurnalisme ini mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Sebaiknya jangan dilarang karya jurnalistik itu. Berbagai platform mau dicetak online, penyiaran itu yang cukup penting. Dan juga Dadang menyebutkan saat ini pemerintah tinggal melihat yang selama ini muncul di Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 jangan sampai terjadi dualisme aturan. Dan Dadang setuju terkait pelarangan program yang mengandung pornografi hingga membuat berita bohong, namun dia memiliki pandangan jangan sampai ada pelarangan dari genre karya jurnalistik itu sendiri, salah satunya jurnalisme investigasi. Ya, kita tunggu bagaimana RUU mengenai dunia penyiaran ini bisa memberikan masukan ya dan juga banyak perubahan di dunia perjurnalistikan tentunya yang ada di Indonesia, sehingga saat ini kan sudah ada kebebasan pers ya yang tentunya membantu masyarakat untuk bisa lebih melek lagi dengan informasi-informasi yang ada seperti kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan juga teman dekatnya ya yang saat ini masih terus digulirkan perkembangannya dan tidak bisa dihilangkan juga peranan dari media untuk membantu pengungkapan kasus tersebut.